Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Eminda Halim, NIM 1913030123. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'du. Baiklah, izin Bapak dosen pengampu mata kuliah metode istinbat hukum Bapak Zainal Anwar. Baik Pak, di sini saya akan coba membahas tentang lafaz am atau umum. Yang pertama yaitu pengertian lafaz am menurut usul fikih. Am menurut bahasa ialah cakupan sesuatu baik lafaz atau selainnya, sedangkan menurut istilah lafaz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertiannya dalam satu makna yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan satu makna yang berlaku di sini yaitu lafaz yang tidak mengandung arti lain yang bisa menggantikan makna tersebut. Di sini kita dapat menegaskan bahawa lafaz tersebut menunjukkan arti banyak dengan menggunakan satu ungkapan dan dalam keadaan yang sama. Ini sedikit berbeda dengan pendapat golongan Hanafiyah. Golongan Hanafiyah berpendapat bahawa lafaz am ialah suatu lafaz yang mencangkup arti secara keseluruhan, baik dengan menggunakan lafaz seperti rijal atau dengan menggunakan isim mausul yang menunjukkan arti jamak atau isim syar dan yang semisalnya dengan seperti lafaz kaum, jins dan ins. Selanjutnya, ruang lingkup am. Setiap lafaz mengandung dua lingkup pembahasan, yaitu lafaz am itu sendiri yang tersusun dari huruf-huruf. Yang kedua, makna atau arti yang terkandung dalam lafaz itu. Beberapa pendapat para ulama tentang lafaz am adalah yang pertama yaitu jumhur ulama berpendapat bahawa am itu pada hakikatnya berada dalam lingkup lafaz karena ia menunjukkan pengertian yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, sebagian kecil ulama berpendapat bahawa am itu juga menyangkut makna. Yang ketiga, jumhur ulama berpendapat bahawa lafaz am dapat digunakan untuk makna, namun pengguna untuk makna itu hanya secara majazi, bukan dalam penggunaan yang sebenarnya. Sebab kalau ia hakikatnya untuk makna, tentu akan berlaku untuk setiap makna. Selanjutnya yaitu Qadi Abdul Wahab berpendapat bahawa tidak ada yang dapat dikaitkan dengan am kecuali lafaz. Terakhir yaitu syigat atau bentuk am. Sigat am ada 4 macam. Yang pertama, isim yang menunjukkan arti tunggal yang dimakrifatkan dengan alif dan lam. Yang kedua, isim yang mengandung arti jamak atau keseluruhan yang dimakrifatkan dengan alif lam dan lam atau dengan idofah. Selanjutnya, yang isim-isim yang mengandung arti yang samar. Dan yang terakhir, huruf la naif yang masuk pada isim nakira. Baik, Pak, terima kasih. Itulah penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Ianto. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanto, NIM 1913030139. Saya akan melanjutkan materi yang D, yaitu tentang lafaz-lafaz yang berarti am. Lafaz am mempunyai beberapa bentuk yang secara hakiki diperuntukkan baginya. Ini sebagai berikut. Yang pertama, lafaz kuli, setiap atau tiap-tiap, dan jami, seluruhnya atau segalanya. Misalnya, contohnya yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan mati. Itu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 185. Maksudnya yaitu kata benda tunggal atau lafaz mufrad yang dimakrifatkan dengan alif lam yang dipergunakan untuk memakrifatkan jenis. Contoh itu artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 7. Kemudian lafaz al-ba'i itu jual beli
dan aribah adalah kata benda yang dimakrifatkan dengan alif lam. Itu yang selanjutnya kata jamak atau plural yang disertai alif dan lam di awalnya yang dipergunakan untuk memakrifatkan jenis, dan bentuk jamak yang dimakrifatkan dengan idhofah, seperti yang artinya para ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Kemudian yang selanjutnya yang D yaitu isim mausul atau kata sambung, seperti ma, allazina atau allazi dan sebagainya. Itu salah satu contoh dalam firman Allah, itu dalam Quran, yaitu yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perut, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Quran surat An-Nisa ayat 10. Kemudian yang selanjutnya isim-isim isyarat, kata benda untuk mensyaratkan, seperti kata ma, man dan sebagainya. Misalnya contoh yaitu artinya yang artinya dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka keluarga terbunuh bersedekah. Quran surat An-Nisa ayat 92. Kemudian isim nakirah dalam susunan kalimat nafi, negatif atau nahi, larangan atau syarat, seperti kata lam dalam ayat berikut yang artinya, dan tidak ada dosa atas kamu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10. Kemudian materi yang E yaitu dilala lafaz am. Para ulama sepakat bahwa lafaz am yang disertai karinah atau indikasi yang menunjukkan penolakan adanya taksis dalam qat'i dilala. Mereka pun sepakat bahwa lafaz am yang disertai karinah yang menunjukkan bahwa yang dimaksudnya itu khusus, mempunyai dilalah yang khusus pula. Kemudian yang menjadi perdebatan pendapat di sini ialah lafaz am yang mutlak tanpa disertai suatu karinah yang menolak kemungkinan adanya taksis tersebut, atau tetap berlaku umum yang mencakup satuan-satuannya. Menurut Hanafiyah, dilalah am itu qat'i. Yang dimaksud qat'i ini menurut Hanafiyah ialah tidak mencakup satu kandungan yang menimbulkan dalil. Namun bukan berarti tidak ada kemungkinan taksis sama sekali. Itu oleh karena itu menurut Hanafiyah, untuk menetapkan qadhiyan lafaz am pada mulanya tidak boleh ditaksis, sebab apabila pada awalnya sudah dimasuki taksis maka dilahnya zanni. Mereka beralasan sesungguhnya suatu lafaz apabila dipasangkan atau diwadahkan pada suatu makna, maka makna itu berketetapan yang pasti sampai ada dalil yang mengubahnya.
Kemudian yang selanjutnya yaitu materi yang terakhir, yaitu macam-macam lafaz am. Lafaz yang menunjukkan arti umum ada 3 macam. Di antaranya ada yang pertama, itu lafaz umum yang dikehendaki keumumannya secara pasti, yaitu lafaz-lafaz umum yang disertai karinah atau tanda. Lafaz am yang tidak mungkin bisa ditaksis, misalnya itu artinya dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Itu terdapat dalam Quran surat Hud ayat 6. Yang dimaksud adalah seluruh jenis hewan melata tanpa kecuali. Kemudian yang B, yaitu lafaz am yang dimaksud secara qat'i, itu khusus. Cirinya yaitu didampingi dengan karinah yang menghilangkan keumumannya dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dari lafaz itu adalah sebagian dari satuan-satuannya. Lafaz am yang bisa ditaksis karena dalil dan bukti yang menunjukkan kekhususannya. Kemudian yang selanjutnya, materi terakhir, yaitu lafaz am yang memang dipakai untuk hal-hal yang khusus, seperti lafaz umum yang tidak ditemukan adanya tanda yang menunjukkan taksis. Mungkin sekian penyampaian materi D sampai terakhir oleh saya, Yanto. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.